Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada yang kami hormati pimpinan PJNU Kabupaten Kediri beserta Banung dan lembaga ya, pimpinan Ma'arif, Bergudung, LDNU, Ansor, sahabat-sahabat Ansor, ya, Muslimat, ya, dan Fatayat mungkin yang ada, dan khusus ada Takmir Masjid Agung An-Nur Pari, ya, dan tidak lupa Mas Wajah Center. Seperti tadi diungkapkan bahwa sejarah kita selama ini mengikuti alur yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah yang mengajarkan sejarah itu kalau dilihat dari latar belakangnya sekolah bikinan Belanda. Ya, itu sebabnya teori tentang masuknya Islam ke Indonesia itu menurut teori-teori yang diajarkan di sekolah. Ya, yang saya ingat awal sekali ketika belajar sejarah kita diberitahu Islam itu datang dari Gujarat, saudagar Islam dari Gujarat. Ya. Setelah itu ada yang mengatakan tidak, Islam itu datang dari Persia. Ya. Ada lagi teori mengatakan Islam datang dari Cina. Bahkan belakangan muncul Islam datang langsung dari Jazirah Arabia, teori-teori itu. Nah, kita sebagai pelajar di sekolah mengikuti aja teori-teori itu. Ya. Tapi ketika kita dengan cara kritis mempertanyakan benar tidak teori-teori itu. Ya. Pertama tentang Islam dari Gujarat. Gujarat itu mulai zaman kuno sampai sekarang itu pusat Hindu radikal, belum pernah jadi pusat Islam sampai sekarang. Terus dari mana Islam bisa berkembang dari wilayah Hindu radikal? Ya, itu nggak bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, pengaruh dari Persia. Ya. Dari Persia memang ada. Ya. Kenapa? Persia itu sejak zaman kuno sudah punya jalur perdagangan ke Cina, ke Tiongkok, lewat lautan di Indonesia, lewat Selat Malaka dan seterusnya. Dan itu pengaruh Persia itu lebih banyak di wilayah Aceh, Sumatera sampai Semenanjung Malaya dan seterusnya. Itu ada, tapi bukan satu-satunya dan yang pertama. Dari Cina ada juga. Memang Cina itu dalam sejarah Muslim Cina itulah pertama kali yang menghuni wilayah Sumatera dan Jawa. Ternyata ketika orang Jawa belum Islam, Cina sudah Islam lebih dulu. Tapi mana yang lebih dulu? Ya. Dari mana Islam masuk ke Nusantara? Ya. Nah, kalau kita membaca sejarah dengan data yang valid, ya, kita akan menemukan fakta bahwa teori-teori tentang masuknya Islam dari berbagai tempat itu kurang benar. Kenapa? Islam awal
itu justru kita temukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Jadi pada masa Rasulullah sampai digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada dokumentasi. Ya. Al-Quran aja belum ditulis. Ya. Hadis-hadis masih belum ditulis. Apalagi administrasi pemerintahan tidak ada. Baru zaman Khalifah Umar bin Khattab itu mulai ada tulisan. Ya. Siapa yang jadi gubernur di Kufah, siapa yang di Yaman, itu sudah ada catatannya. Ya. Kebijaksanaan Khalifah Umar bin Khattab itu apa? Sudah ada catatannya. Pejabat-pejabatnya siapa saja itu ada catatannya zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum itu tidak ada. Ya. Nah, dari sekian dokumentasi dari pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu ternyata ditemukan satu dokumen tentang kedatangan utusan dari kerajaan Sarondib, ya, di mana kerajaan Sarondib ini terletak di tengah laut. Nah, sebutan Sarondib ya, dalam dokumen itu nanti belakangan itu menunjuk tempat di tengah laut yang dikenal dengan nama Swarnadipa. Ya. Dalam dokumen yang disampaikan kepada Khalifah Umar, itu utusan dari Sarondib menghadap Khalifah ke Madinah, kemudian menyatakan, kami adalah utusan Maharaja Sarondib, negara di tengah laut yang ibu kotanya terletak di antara dua sungai. Raja memiliki 1000 gajah perang, memiliki pasukan puluhan ribu, ya, dan rakyat hidup dalam kemakmuran. Raja mengutus kami untuk mempertanyakan tentang agama Islam. Apa itu agama Islam? Sampai di situ catatan yang ada. Artinya, loh, ini orang Indonesia yang pertama kali datang ke Madinah malahan. Ya. Tahun 636 Masehi. Ya. Kenapa? Orang Indonesia itu pelaut. Mulai zaman kuno pelaut. Ya. Ada tuh teori yang mengatakan dari Jazirah Arab langsung ke Indonesia itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Orang-orang Arab itu bangsa gurun, ya, hidup di tengah pasir. Roto-roto orang Jazirah Arab itu takut laut. Ya, mulai zaman kuno sampai sekarang tidak bisa menghilangkan takut terhadap laut. Ya, sampai zaman modern ini, namanya Saudi, ya, kerajaan besar, punya divisi tank, ya, divisi rudal, pesawat, ya, macam-macam. Gak punya angkatan laut. Yaman, Bahrain, Uni Emirat Arab, gak punya angkatan laut semua. Sampai negara Israel itu negara modern, gak punya angkatan laut. Kenapa? Takut laut. Ya. Dari mana orang yang takut laut zaman kuno nyeberangi Samudra Hindia? Ya. Jadi dari situ aja sudah tidak masuk akal. Tapi kalau orang Indonesia, ya, mulai abad sebelum Masehi, ya, sudah menjual kamper, ya, kapur barus itu dijual sampai ke Mesir. Ya, kenapa? Kapur baris itu adanya hanya di Indonesia, dan orang Indonesia itu pelaut, berani datang ke nyeberangi lautan di sana. Ya, jadi di situ.
Jadi justru zaman Umar bin Khattab itu sudah ada utusan dari Suwarnadipa, yaitu Sriwijaya. Dan ibu kota yang terletak di antara dua sungai itu Palembang. Sampai sekarang posisinya seperti itu. Catatan kedua, itu terjadi pada tahun 708 Masehi. Saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu dinasti Umayyah. Itu juga ternyata datang utusan dari kerajaan Sarondib lagi. Tapi kali itu tidak di Madinah. Kenapa? Ke Damaskus. Kenapa? Ibu kota Umayyah itu di Damaskus. Redaksinya hampir sama. Raja Maharaja besar yang tinggal di sebuah kota di antara dua sungai, memiliki 1000 gajah, perang dan puluhan ribu pasukan. Rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Ya. Kali itu utusan menyatakan tidak hanya diutus untuk mempertanyakan tentang Islam, tapi juga raja meminta agar Khalifah bersedia mengirimkan pendeta-pendeta Islam. Ya. Nah, dari dokumen itu kemudian ada catatan. Ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak bisa memenuhi permintaan Raja Sarondib. Kenapa? Tidak ada orang yang berani pergi ke tengah lautan. Ya. Jadi orang Indonesia sudah ke sana. Ya. Jadi mulai zaman kuno memang di situ. Nah ini perlu dari catatan. Ya. Dokumen itu dikumpulkan dalam kitab namanya Ajaibul Hindi. Itu muat dokumen-dokumen lama. Itu sebabnya jangan heran orang Sumatera itu Islam lebih dulu daripada Jawa. Ya. Tetapi dalam perubahan peradaban Jawa yang belum Islam itu ternyata tidak kalah maju. Kenapa? Tahun 648 Masehi, saat kekuasaan berpindah dari Khalifah Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan, itu raja kerajaan Kalingga yang bernama Kartikeya Singa itu menyusun kitab undang-undang hukum pidana dan perdata yang diberi nama Kalingga Dharma Sastra. Hukum Kalingga, ya. Sekalipun sederhana, tapi itu KUHP pertama di Nusantara. Di situ kalau ada orang mencuri, potong tangan. Orang berzina, bunuh dua-duanya. Orang yang membunuh dihukum bunuh. Itu zaman Kalingga. Nanti tokoh raja namanya Kartikeya Singa ini menikah dengan putri Sima dari kerajaan Kalingga Utara, itu di Jeporo sana. Menikah dan kemudian pindah ke Kalingga Selatan di pedalaman. Di mana Kalingga Selatan di pedalaman? Nah, ini ada utusan dinasti Tang yang datang ke Jawa tahun 674 Masehi. Rupanya Raja Kartikeya Singa sudah meninggal. Yang menjadi raja istrinya, ya, yaitu Ratu Sima. Ya, dicatat di situ. Di mana letaknya? Waktu itu utusan Kalingga, utusan dari dinasti Tang meletakkan tongkat. Ya.
letaknya adalah 36 derajat di arah selatan, bayangan itu. Ya. Dan ketika dicari mana yang tepat menurut ukuran Cina, jatuhnya bayangan itu 36 derajat ke selatan. Ya. Itu ketemunya di wilayah Kepung, Kabupaten Kediri. Ternyata Kalingga itu di situ dulu pusatnya. Ya. Nah ini orang di mana ya, tapi paling tepat ukuran ini adalah di daerah Kepung. Ya. Dan utusan dari dinasti Tang memang menyebutkan ya, bahwa ibu kota kerajaan namanya Kopo. Ya. Bisa nyebut Kepung, Kuku. Ya, itu terletak di situ. Lokasinya persis. Ya, dan ini nanti akan ada lagi catatan-catatan berikutnya. Bahkan di situ dia mencatat ada saudagar Tazi dari Timur Tengah. Tazi itu apa, orang Persia, Tazik yang mereka nyebut apa? Tazi itu orang Persia. Itu datang ke Kalingga dan kemudian saudagar ini tidak percaya bahwa hukum ditegakkan di kerajaan Kalingga. Ya. Mereka tidak percaya, bagaimana mungkin ada sebuah negara penduduknya tidak ada yang menjadi maling, tidak ada jadi penipu, tidak ada jadi pembunuh, semuanya patuh di bawah hukum. Itu udah percaya dia. Akhirnya dia meletakkan satu peti perhiasan emas dan permata, diletakkan di jalan di depan pasar. Ternyata satu peti emas dan permata ini selama 2 tahun tidak ada yang ngambil. Ya. Dan baru kemudian putra mahkota ya, itu diberitahu sama pengawal-pengawalnya bahwa ada orang asing ya, itu mencoba penduduk kita, apakah ada maling atau tidak. Ditempatkan di situ. Nah, rupanya tersinggung putra mahkota. Bagaimana dia tidak percaya hukum tegak di sini? Kemudian didatangi tempat itu dan kemudian peti berisi emas permata itu ditendang dan diinjak-injak sampai rusak. Nah, di situ dia dianggap melanggar hukum, merusak barangnya orang lain. Ya. Nah, di situ utusan dari Cina mencatat akibat perbuatan itu oleh Ratu Sima, putra mahkota tadi dijatuhi hukuman. Pertama, kedudukannya sebagai putra mahkota dicopot karena tidak pantas nanti jadi raja kok bekas penjahat. Ya. Yang kedua, kakinya dipotong. Ya. Itu menunjukkan keadilan hukum. Gak peduli keluarga raja, gak peduli anaknya raja, kalau salah dihukum. Ya. Ini. Dan kemudian dalam catatan kuno, pangeran mahkota yang putra dari Ratu Sima ini namanya Pangeran Pradaputra. Ya, Pangeran Pradaputra. Itulah pangeran ini kemudian dibuang ke hutan selatan, hutan Ludoyo. Ya, di sana. Itu nanti nama Pradaputra itu kita dapati dalam prasasti Dinoyo. Ya. Ternyata Pangeran Pradaputra ini punya anak, Pradaputra Shah. Ya. Itu yang akan kawin dengan Utejana, itu putrinya Gajayana. Gajayana itu adalah Raja Kanjuruan di Malang. Tapi sebetulnya Gajah Mada itu orang Kediri. Kenapa? Dia putra mahkota dari Narapati Dewa Sima.
yaitu yang kedatonya ada di Bogor Prada. Bogor Prada itu nama dusun, sampai sekarang namanya Bogor Prada, di Desa Siman. Ya. Rupanya tempatnya Ratu Sima itu namanya Siman. Ya, itu bahasa Jawa begitu. Ya. Tempatnya Mangkunegoro disebut Mangkunegaran. Ya, memang zaman. Nah, disitulah Gajayana ini kemudian pergi ke timur karena keraton dipecah menjadi dua antara keraton timur dan keraton. Kenapa? Terjadi konflik perebutan kekuasaan. Ya. Kenapa? Karena putrinya Dewasima yang namanya Dewi Sudiwara itu kawin dengan Rakai Mataram Ratu Sanjaya. Disitulah yang satu sudah daripada rebutan kamu pergi ke timur, yang satu berkuasa di Mataram. Kenapa disebut Mataram? Karena Sanjaya itu menantu, jadi yang memiliki warisan itu adalah istrinya. Ya, Kalingga di barat sana dinamakan Mataram, warisan dari ibu. Ya. Bahasa Sanskerta Mataram itu bentuk jamak dari Matar. Matar itu adalah ibu. Ya, jamaknya Mataram. Warisan dari ibu. Ya, jadi sebetulnya kerajaannya satu dulu. Kalingga itu ya pusatnya di Kediri, tapi dipisah dua. Yang satu jadi Kanjuruhan, yang satu jadi Mataram. Jadi wilayah di sini mulai sebelah selatannya Kali Kondo itu sudah masuk wilayah Mataram. Tapi yang di utara sana masuk wilayah Kanjuruhan. Itu nanti ada di prasasti Kanjuruhan di macam-macam ya, tempatnya. Bahkan dinasti Tang juga mencatat bagaimana Gajayana itu memindahkan kerajaan dari barat ke timur. Ya, di tempat namanya dalam bahasa Cina disebut Bolu Gasyat. Ya, di mana itu? Ternyata itu nama desa di Malang sana, Desa Waru Gasek. Sampai sekarang nama itu nggak berubah. Ya, masih ada Candi Badut, itu bekas peninggalan kerajaan Kanjuruhan. Itu di Desa Gasek sampai sekarang namanya tetap tidak berubah. Oh, ternyata dinasti Tang dulu betul tentang Gasek. Masih di situ. Itu perubahan-perubahan yang terjadi di situ. Ya, jadi ini nanti hukum Kalingga ini pada masa Wisnuwardana dan Kertanegara itu diperbaharui, disempurnakan menjadi hukum KUHP yang namanya Purwadigama Dharma Sastra. Ya. Jadi raja-raja zaman dulu itu ada semacam keyakinan kalau mau jadi raja besar itu harus jadi raja muda dulu di Kediri sini. Ya. Karena itu Kertanegara itu sebelum menjadi Maharaja Singosari, dia diangkat menjadi raja muda di Doho. Awalnya di Keling dan kemudian di Doho. Ya. Nanti Jayanegara juga begitu, diangkat menjadi raja muda dulu di Doho sini. Ya. Termasuk Gajah Mada sebelum menjadi Patih Mojopahit adalah Patih di Doho. Nanti pada masa Mojopahit itulah Gajah Mada menyempurnakan kitab undang-undang hukum Purwadigama menjadi Utara Manawa, undang-undang hukum Mojopahit, dan itu tidak berubah. Ya,
Kalau orang maling mencuri ya, senilai 25 keping uang perak tangannya dipotong. Kalau pencuriannya setara dengan 100 keping uang perak, kakinya yang dipotong. Kalau mencuri lebih dari 200 keping uang perak, dipenggal. Kenapa? Ini sudah maling tingkat besar. Itu Utara Manawa. Itu Gajah Mada yang menyempurnakan itu. Dan itu disusun di Kediri ketika dia menjadi patih di Kediri. Nah itu termasuk nanti yang berkaitan dengan perzinahan. Perzinahan itu laki-laki maupun perempuan harus dihukum bunuh. Orang membunuh orang juga dibunuh. Jadi banyak aturan-aturan. Tetapi hukum sampai pada masa Utara Manawa itu keberpihakannya lebih banyak ke perempuan. Jadi yang banyak jadi korban itu laki-laki. Jadi misalnya orang laki-laki di tengah masyarakat umum, di jalan atau di tempat umum, dia menggoda perempuan dengan memegang bagian tubuh perempuan. Dan perempuan itu kalau sampai dia menangis dan merasa dipermalukan, maka laki-laki yang melakukan tindakan mempermalukan itu dipotong tangannya. Ya. Jadi apalagi yang melakukan pemerkosaan itu tidak hanya dihukum mati, tapi apa? Harta miliknya, tanahnya dirampas oleh negara. Anak istri pemerkosa itu diambil dan dijadikan budak oleh negara. Jadi hukumnya ngeri kita lihat. Begitu. Nah, beda dengan sekarang, hukum yang dibikinkan Belanda, memperkosa 8 bulan, akhirnya dibaleni. Dulu betul-betul dihabisi tidak keluarga. Ya, jadi hukumnya keras ya begitu. Dan itu berlangsung sampai masa Mojopahit. Dan itu memang masa puncak kemajuan kita pada masa Mojopahit itu. Nah, itulah catatan-catatan zaman kuno. Ya. Dan tentang kedatangan Islam pada masa Ratu Sima tahun 674 Masehi. Itu tidak ditemukan data ada Islamisasi massal di Jawa. Sampai kira-kira 800 tahun Islam tidak berkembang di Jawa. Ada 1-2 Muslim di Jawa, tapi yang lain ya, jadi ini catatan lama. Kenapa? Karena orang-orang di Jawa ya, dan juga di bagian lain Nusantara itu menganut ajaran kuno. Kalau di Jawa disebut Kapitayan, ya. Kalau di Sunda ada Sunda Wiwitan, kalau di Kalimantan ada Kaharingan, macam-macam. Itu agama yang memuja kepada dewa kehampaan, dewa kosong, Sang Hyang Taya. Taya itu artinya kosong. Suwung, bahasa Jawa ini suwung. Karena itu didefinisikan Sang Hyang Taya itu tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diangen-angen, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu. Pokoknya kosong. Ya, tan keno kino. Itu sebabnya kalau mereka memuja Sang Hyang Taya itu menghadap ke arah tutuk, ke arah gua. Gua itu kosong. Ya. Nah, dengan pandangan itu Hindu yang masuk di sini itu yang diterima hanya Hindu Siwa. Ya. Karena apa? Aliran Siwa itu mengenal ada Niskala, Sakala, Sakala Niskala, Niskala. Niskala itu
kosong, suwung. Ya, sangkena kunaya itu yang bisa diterima. Yang golongan Waisnawa, pemuja Wisnu, tidak bisa diterima di sini. Kenapa? Karena pemuja Wisnu punya keyakinan Tuhan itu bisa turun ke dunia dalam bentuk manusia, namanya avatar. Orang sini tidak mau menerima. Ya, kenapa? Konsep awal nggak ada Tuhan bisa jadi manusia itu. Tuhan ya tetap nggak bisa. Dinalar, diangen-angen nggak bisa. Itu karena itu tertolak. Buddha pun yang masuk juga Buddha yang aliran Mahayana, yang mengenal Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, di mana Tuhan pada saat tertentu tidak bisa digambarkan dengan sesuatu. Itu yang ada di Jawa, pengaruh itu. Itu sebabnya orang Islam kenapa nggak bisa berkembang? Orang Jawa zaman dulu ya, nganggep orang Islam itu pemuja berhala. Kenapa? Loh, kalau sembahyang itu nyembah batu ya. Kalau tidak menghadap ke arah batu itu sembahyangnya dianggap nggak sah. Jadi mereka gitu. Apa bedanya dengan orang India yang muja patung? Batu juga itu. Disitulah Islam ya, sampai zaman Wali Songo itu baru bisa dikenal. Karena apa? Karena orang sini tidak mau ya, nganggep semua orang Islam itu pemuja berhala. Ya sembahyang ngadep waduh. Ini yang enggak dibahas oleh sejarawan. Jadi orang kita zaman kuno wis bertauhid. Ya. Nanti kita juga akan menemukan itu catatan bagaimana dikisahkan di dalam Serat Wali Songo, Sunan Giri dan Sunan Bonang berangkat naik haji sampai di Pasai ketemu dengan Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq itu kakeknya Sunan Giri. Ketika ditanya, beliau berdua mengatakan akan naik haji. Oleh Syekh Maulana Ishaq ditanya, apa kamu sudah tahu apa yang kamu datangi di sana? Baitullah, ya. Omai Allah. Ya. Menurut Syekh Maulana Ishaq, kalau kamu meyakini bahwa Allah itu ada di dalam batu itu, musyrik. Kebanyakan orang Islam nganggep Allah itu di situ, karena itu berdoa di Ka'bah itu pasti dikabulkan. Padahal orang dulu nggak begitu. Yang namanya taya kosong, Allah itu dia ada di mana-mana. Selama ada tempat kosong, ini kosong, ya Allah ada di sini. Karena itu dimanapun kamu pasti Allah tahu. Jadi orang dulu itu tauhidnya begitu. Akhirnya sama Syekh Maulana Ishaq dikasih. Ya. Ini amalan untuk mengenal Allah. Ada yang namanya Baitul Haram, itu ada di kolbu. Nanti ada Baitul Makmur di sini, ada Baitul Muqaddas. Kamu baca. Ya. Sebelum kamu kenal siapa Allah, siapa pemilik Ka'bah, hati-hati. Ya. Haji itu banyak memperosokkan tauhid. Nah, di situ setelah menerima amalia wirid dari Syekh Maulana Ishaq, Sunan Bonang dan Sunan Giri balik. Ya. Gak jadi haji. Nah, ini catatan. Yang kedua sama. Ya. Dalam suluk Syekh Malaya, Sunan Kalijogo itu belajar kepada Syekh Daraputi di kampung Pulau Upih di Malaka. Ya. Setelah itu Sunan Kalijogo menunaikan ibadah haji.
Ketika sampai di Pasai ketemu dengan Syekh Maulana Maghribi, orang dari Maroko sana. Dan ketika berbicara mau haji, ditanya, mau kemana kamu? Kamu sudah tahu nggak? Ya, rukunnya haji apa? Syaratnya apa? Ya, tahu semua udah. Ketika ditanya esensinya, kamu nganggep yang disebut Baitullah itu rumahnya Allah? Ya. Apa Allah di dalam situ? Iya. Ya, hati-hati. Ya. Allah itu ada di dalam situ dan di luar situ. Di dalam dan di luarnya Ka'bah itu sama. Allah itu di mana-mana. Kalau kamu menganggap Allah itu hanya di situ, mau serikon sana. Apalagi nganggap watu itu sebagai omai. Disitulah kemudian Sunan Kalijogo diberi amalia wirid lagi. Kamu amalkan untuk mengenal Allah. Kamu kenal dulu sampai kamu paham dan meninggalkan angen-angen dalam pikiranmu yang nganggep Baitullah itu tempatnya Allah. Nah di sini akhirnya apa? Diceritakan juga Sunan Kalijogo balik ke Jawa ngamalkan amalnya. Jadi di antara Wali Songo itu yang betul-betul pernah haji itu cuma Syekh Abdul Jalil. Ya, yang dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Ya, itu yang pernah haji, yang lain enggak pernah. Ya. Kenapa? Ya karena pengaruh agama kuno ini. Agama kuno yang menolak gambaran Allah itu punya wujud. Ya. Apalagi saudagar-saudagar Islam zaman dulu ketika ditanya Allah di mana? Di Ars, duduk di atas singgasana Ars. Singgasananya Al-Kursi. Orang-orang penganut kapitayan begitu mendengar ada Tuhan duduk di atas kursi, loh, apa bedanya dengan dewa-dewa ini wong Hindu itu? Kayak menungso. Ya. Itulah hampir 800 tahun Islam gak bisa diterima. Ya. Itu. Baru zaman Wali Songo nanti Islam itu bisa diterima. Kenapa? Wali Songo lah yang bisa menjelaskan tentang tauhid. Ya, di situ. Itu sebabnya kelompok-kelompok yang datang di sini dengan paham Qasamiyah bahwa Allah itu punya tangan, Allah punya kaki, bisa jalan-jalan. Kalau malam turun ke dunia kayak manusia, nggak bakal ada penganutnya di sini. Ya, jadi ini proses itu. Jadi tidak gampang memasukkan Islam ke Nusantara. Kenapa? Ada benturan dulu dari agama kuno yang ada di sini. Ya, di orang di sini di situ. Jadi hukum lebih dulu kita punya. Ya, zaman Khalifah Utsman bin Affan itu Al-Quran baru ditulis. Kita sudah punya kitab undang-undang hukum. Ya, jadi itu faktanya. Dan sampai zaman Majapahit hukum itu berlaku. Ya, mulai zaman Kalingga sampai Majapahit. Yang agak aneh juga, ya, ketika Demak muncul, ya, lahir undang-undang Islam. Ya, zaman Demak. Dan disebut Angger Suryo Ngalam. Ya, karena Raden Patah itu sebutannya Suryo Ngalam. Ya. Nah, penyusunan KUHP zaman Demak itu tidak luput dari saran dan petunjuk para wali. Nah, yang aneh, ya, di dalam hukum Demak Angger Suryo Ngalam tidak ada lagi hukum potong tangan, itu nggak ada lagi. Ya, maling ya di penjara. Ya, loh kok bisa? Padahal kita
asumsinya nek Islam kudu potong tangan. Ternyata zaman Demak enggak. Yang potong tangan justru zaman Majapahit. Ya, ini aneh gitu. Beberapa teman bingung. Ya, kok bisa? Ya, Sultan Demak ya, di bawah pengaruh Wali Songo melahirkan hukum seperti ini. Ya. Kalau kita saat itu bicara soal hukum, membandingkan hukum Majapahit dengan hukum Demak, kita akan melihat aneh ini Demak ini. Justru kerajaan Islam menghilangkan hukum potong tangan. Tapi kalau kita melihat sekarang, ya, kita akan mendapatkan fakta. Hukum yang berdasarkan hukum Islam, mencuri potong tangan, berzina dirajam, ada nggak diterapkan di Timur Tengah? Negara Timur Tengah yang mayoritas Islam ada nggak yang menerapkan itu? Ya. Kira-kira sudah 2 tahun yang lalu hukum potong tangan untuk pencuri di Saudi sudah dihapus. Ya, tidak ada lagi. Di Mesir, di Libya, di ya, Irak, nggak ada lagi itu. Faktanya kayak begitu. Sementara kita masih belajar Islam, hukum potong tangan, penzina dirajam dan seterusnya. Loh, faktanya Timur Tengah nggak ada yang mempraktekkan itu. Ya. Dan Demak lebih dulu. Berapa ratus tahun yang lalu sudah lebih dulu membentuk model hukum yang seperti itu. Ya, jadi saya kira itu ya sebagai pengantar di sini supaya kita tahu ya, bahwa Islam tidak gampang berkembang di Nusantara. Ya. Kenapa? Satu, ada hambatan dari agama lokal yang pengaruhnya luar biasa. Yang kedua juga Islam itu dihambat oleh ada agama yang sifatnya rahasia, agama Tantra Bhairawa, ya, Tantrayana, yaitu agama pemujaan terhadap Dewi Bumi, Dewi Pertiwi, Dewi Kali dan seterusnya. Dan itu salah satu pusatnya di Jawa ada di Kediri ini, ya, golongan Tantra Bhairawa. Yaitu agama yang ibadah ritualnya menggunakan korban manusia. Salah satu tokoh yang terkenal di Kediri adalah raja perempuan namanya Sri Mahadewi. Ada prasastinya itu. Ya, kerajaan di wilayah Gura sana. Prasasti Sri Mahadewi ada sejaman dengan Airlangga. Ya. Sri Mahadewi inilah yang nanti akan dikalahkan oleh Airlangga lewat Empu Barada. Dan kemudian Sri Mahadewi ini melarikan diri ke Bali. Ya. Raja perempuan yang bernama Sri Mahadewi inilah yang kemudian dijadikan dongeng legenda sebagai calon narang wong Kediri. Itu yang banyak membunuh orang Islam itu aliran ini. Nanti di dalam kitab Musoror yang ditulis zaman Ngiri itu disebutkan bahwa suatu saat Sultan Al-Gabah dari negeri Rum itu ngirim 20.000 keluarga ke Jawa, tapi seluruhnya mati dibunuh. Ya. Kemudian Sultan Al-Gabah mengirim lagi 4.000 keluarga ke Jawa. Ternyata dibunuh lagi dan hanya tersisa 200 orang. Lalu Sultan Al-Gabah mengirim ulama-ulama yang dianggap karomah, yang dianggap memiliki kesaktian untuk ke Jawa, mengusahakan bagaimana Jawa bisa dihuni umat Islam. Di situ digambarkan lagi ternyata banyak ulama yang mati terbunuh juga.
hanya satu yang berhasil mengupayakan tanah Jawa bisa dihuni umat Islam. Ya, beliau datang menanam tumbal-tumbal untuk menolak pengaruh jahat penghuni Pulau Jawa, yaitu para Bhairawa itu. Ya. Tokoh inilah ulama besar yang dikenal dengan nama Syekh Subakir. Ya, yang bekas-bekas petilasannya masih banyak. Setelah memasang tumbal, beliau kembali ke Persia, itu ada di dalam kitabnya. Jadi makamnya Syekh Subakir nggak ada. Kenapa? Karena di situ disebut beliau kembali ke Persia. Yang ada adalah bekas-bekas petilasan. Nah, sejak itu ditemukan orang Islam sudah bisa hidup di Jawa, tapi bukan pribumi, orang Cina. Jadi Cina itu lebih dulu Muslim. Ya, di sini tinggal di sini. Ya, nanti ada Cina Konghucu itu baru zaman VOC baru datang. Apalagi nanti Cina Kristen itu tahun 1864 zaman pemerintah Hindia Belanda baru datang. Islam yang paling kuno itu Cina. Ya, yang ada di sini. Nanti Cheng Ho juga ketemu. Ketika Cheng Ho datang, Muslim Cina sudah yang menghuni Tuban, Gresik, Surabaya itu orang-orang Cina Muslim. Ya, sampai kunjungan yang ketiga, ya itu yang ketujuh pun terakhir itu Mahuan, juru tulisnya Cheng Ho mencatat penduduk pantai utara Jawa mayoritas Cina Muslim. Jadi nggak ada istilah Cina selain Muslim waktu itu. Ya, jadi, tapi penduduk pribumi belum. Ya, jadi itu di situ. Ya, jadi di sini kita agak meluruskan, ya, seolah-olah Islam sudah datang sejak awal. Enggak. Ya. Ada orang yang memeluk Islam 1-2, tapi secara massal baru terjadi zaman Wali Songo.